Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian dalam nama Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada kita hari ini diambil dari kitab Kolose, pasal yang pertama ayat ke-19. Saya baca buat kita sekalian, dengarkanlah firman Tuhan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita mengalami pertanyaan-pertanyaan dalam hidup ini. Memang hidup ini adalah pertanyaan yang harus dijawab, yang harus kita jalani, yang harus kita lakoni, dan tentu harus kita mengarah kepada tujuan kehidupan kita. Meski apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tidak bisa menghindar dan kita tidak bisa lari dari persoalan ataupun juga dari apa yang terjadi di hadapan kita. Sahabat seri anugerah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan iman kita juga ada banyak orang yang tertanya-tanya, siapakah Allah itu? Siapakah Roh Kudus itu? Siapakah Yesus itu? Ini bagi sebagian orang yang membenci kekristenan akan selalu berkata, masa sih Tuhan beranak? Masa sih Tuhan itu ada tiga? Maka saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara tidak perlu terpengaruh dengan hal-hal seperti itu. Saudara tidak perlu tergoda pemikiran-pemikiran untuk memberikan jawab-jawab tentang hal itu. Karena soal iman itu bukan soal diskusi. Soal iman adalah bagaimana kita hidup di dalam iman itu. Dan tentu ketika kita menghidupi iman percaya kita yakin dan percaya akan dituntun pada satu jawaban yang tepat. Demikian juga yang mau Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang di Kolose. Siapakah Allah itu? Siapakah Yesus itu? Siapakah Roh Kudus itu? Yang jelas, Nats hari ini mengatakan bahwa kepenuhan Allah itu ada di dalam Dia. Siapa itu Dia? Yaitu Yesus. Artinya Yesus dan Allah pencipta, Allah semesta alam, satu di dalam Kristus yang menjadi penebus kita. Dialah yang sedang kita persiapkan ketika kita melihat ada bagai pohon terang seperti ini, ornamen-ornamen prenatal. Kedatangan Yesus, Mesias yang Allah di dalam Dia, mewujud dalam Yesus, datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita. Artinya, percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah, percaya kepada tuntunan Roh Kudus. Allah di dalam Yesus, di dalam Roh Kudus, itulah yang menuntun kita. Berbahagialah engkau kalau engkau tidak melihat tapi engkau percaya. Berbahagialah engkau kalau engkau masih memiliki kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Dialah yang kita rayakan kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Dia datang bukan untuk ziarah rohani. Dia datang bukan untuk wisata rohani atau wisata apapun, tapi Dia datang untuk menebus kita dari segala keberdosaan kita. Allah diam di dalam Yesus. Yesus diam di dalam kita melalui Roh Kudus. Maka kepenuhan Allah ada di dalam Yesus. Dan kepenuhan itu pada konteks kita sekarang ada di dalam Roh Kudus. Dan itulah yang membimbing dan menuntunmu. Yakin, percaya kepada Yesus, Mesias, Sang Juru Selamat, yang sebentar lagi akan kita pestakan kedatangannya di tengah-tengah dunia ini. Dengarkanlah nyanyian malaikat yang mengatakan, damai kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera
bagi orang yang berkenan kepadanya. Siapakah orang yang berkenan itu? Saudara dan saya. Karena apa? Karena saudara dikasihi oleh Yesus. Amin.